841 Apakah Anda memiliki mangkuk harta karun? Chen Qiusan juga memandangi emas batangan itu dengan linglung. Ini. Ada setidaknya 100, kan? Ini pertama kalinya aku melihat emas batangan sebanyak ini. Sungguh spektakuler. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Jingxin mengeluarkan 4 tas anyaman serupa dari bawah tempat tidur. Chen Qiusan terkejut melihat ini. Mungkinkah keempat tas anyaman yang tersisa juga berisi emas batangan? Mustahil, kan? Ketika dia membuka keempat tas anyaman itu dan melihat batangan emas berkilau di dalamnya, dia jatuh ke kursi di belakangnya dan menatap Ye Feng dengan tak percaya. Saudara Ye, dari mana kamu mendapatkan semua emas batangan ini? Apakah kamu punya mangkuk harta karun? Ye Feng mendengar pertanyaannya dan mengerutkan kening. Saudara Chen, kamu seharusnya tahu aturannya. Chen Qiusan akhirnya bereaksi dan buru-buru meminta maaf. Kakak Ye, maafkan aku. Aku terlalu terkejut dan kehilangan akal sehatku. Maafkan aku, maafkan aku. Berdasarkan aturan bisnis ini, tidak diperbolehkan menanyakan asal barang kepada penjual. Hal ini telah melanggar aturan. Smith telah memikirkan cara untuk mendapatkan penghargaan atas hal ini. Jika dia bisa mendapatkan 500 batangan emas untuk Sotheby's, itu akan menjadi prestasi yang hebat. Melihat Chen Qiusan secara tidak sengaja menyinggung Ye Feng, dia sangat gembira. Kesempatannya telah tiba. Memikirkan hal ini, ia buru-buru mendorong Chen Qiusan dan tersenyum pada Ye Feng. Halo, Tuan Ye, saya William Smith, Direktur Balai Lelang Sotheby's China. Senang bertemu Anda. Ye Feng sudah memperhatikan pria ini. Saat pertama kali masuk, ia masih meremehkannya, tetapi setelah melihat emas batangan itu, ia tiba-tiba menjadi antusias. Ia juga pria yang tidak akan bangun tanpa imbalan. Halo. Dia mengangguk acuh tak acuh. Manajer Chen baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Saya minta maaf atas namanya. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Sebagai pemimpin, Smith membela Chen Qiusan. Namun, Chen Qiusan sama sekali tidak menghargainya. Dengan hubungannya dengan Ye Feng, pihak lain tidak akan marah padanya hanya karena sebuah kalimat. Smith ini jelas-jelas ikut campur dalam urusan orang lain. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa Smith kemungkinan besar mencoba mencuri kreditnya. Namun, pihak lain tetaplah seorang pemimpin. Sekalipun ia benar-benar ingin melakukannya, ia tak punya pilihan. Sekarang, semuanya tergantung pada sikap Ye Feng. Siapapun yang bersedia diberi emas batangan itu akan menjadi orang yang pantas mendapatkan pujian. Pada saat ini, Ye Feng melambaikan tangannya ke arah Smith dengan acuh tak acuh. Kalau kau bilang begitu, berarti kau tidak mengerti hubunganku dengan saudara Chen. Waktu aku masih nggak berguna, kakak Chen bantu aku. Dengan hubungan kita, menurutmu aku bakal marah sama dia? Kata-katanya jelas menunjukkan sikap Smith. Kali ini, pujian diberikan kepada Chen Qiusan, jadi dia bisa tetap di tempatnya. Chen Qiusan langsung tersentuh, dan di saat yang sama, dia tidak dapat menahan perasaan beruntung. Saat itu, ketika Ye Feng belum terkenal, ia berteman dengannya dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Ini mungkin keputusan paling bijaksana yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ekspresi Smith tampak tidak terlalu baik, tetapi ia tetap menahan rasa tidak senangnya dan melanjutkan, saya tidak terlalu tertarik dengan hubungan pribadi antara Tuan Ye dan manajer Chen. Namun, apapun hubungan kalian, kita harus berorientasi bisnis. Kita tidak boleh menyalahgunakan perasaan pribadi kita dan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Benar, manajer Chen. Saat dia berbicara, dia berbalik menatap Chen Qiusan. Wajah Chen Qiusan menjadi gelap. Smith, apa maksudmu? Anda harus menjelaskannya kepada saya hari ini. Apa yang telah saya lakukan hingga merugikan kepentingan perusahaan? Smith buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak bilang apa yang kau lakukan. Aku hanya mengingatkanmu. Ketika saya memeriksa pengeluaran keuangan selama beberapa bulan terakhir, saya menyadari bahwa harga yang Anda berikan kepada Tuan Ye pada dasarnya sama dengan harga lelang akhir. Lalu, berapa keuntungan yang akan diperoleh rumah lelang kita? Listrik untuk cinta. Chen Qiusan langsung membantah, karena barang-barang Tuan Ye adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia menyerahkannya ke balai lelang kami karena saya. Meskipun kami tidak menghasilkan uang dari lelang ini, kami berhasil menarik pelanggan. Bagaimana bisa dibilang ini karena cinta? Smith langsung mencibir. Aku tidak ingin berdebat denganmu tentang masa lalu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau selanjutnya. Tuan Ye, kami bisa menerima emas batangan ini, tapi kami harus menegosiasikan ulang harganya. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Ye Feng. Saya punya dua rencana. Pilihan mana yang akan saya pilih, terserah Tuan Ye. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Katakan padaku.
Smith perlahan mengangkat jarinya. Rencana pertama adalah melelang emas batangan ini di sini. Anda bisa menentukan harga awal, tetapi balai lelang kami akan mengambil komisi 10%. Ye Feng menundukkan kepalanya dan menghitung. Jika setiap emas batangan dihargai 1,1 juta, 500 emas batangan akan bernilai 550 juta. Jika mereka mengambil komisi 10%, ia akan kehilangan setidaknya 50 juta. Chen Qiusan, yang berdiri di sampingnya, panik. Smith, tahukah kamu apa artinya ini? Dia tidak sepenuhnya memikirkan Ye Feng, dia juga memikirkan rumah lelang itu. Menyinggung Ye Feng niscaya akan menyebabkan rumah lelang kehilangan sumber barang yang bagus. Hal ini akan sangat merugikan dalam jangka panjang. Orang ini sungguh picik. Bab 842 pendapat Tuan Ye adalah pendapat keluarga Su. Smith tampaknya tidak memperhatikan ekspresi Chen Qiusan. Ia terus menatap Ye Feng. Rencana pertama mungkin butuh waktu lama. Kau harus mengerti prinsip kelangkaan. Kalau kita mengambil begitu banyak emas batangan sekaligus, nilainya akan turun drastis. Kita harus melelangnya secara berkelompok. Ye Feng menatapnya dengan tenang. Berapa lama lagi? Smith merenung sejenak lalu menjawab, setidaknya setahun. Bibir Ye Feng melengkung menyeringai. Ia bertanya tanpa komitmen, bagaimana dengan yang kedua? Smith mengacungkan jari kedua. Rencana kedua adalah balai lelang Sotheby's kami akan membeli semua emas batangan Anda dengan harga masing-masing 800.000 yuan. Mengenai bagaimana menanganinya, itu terserah balai lelang kami. Tuan Ye, Anda bisa segera mendapatkan uangnya. Setelah Ye Feng mendengar ini, senyum dingin di wajahnya semakin kuat. Setahu saya, emas batangan ini setidaknya bernilai 1,1 juta. Apa kau memperlakukanku seperti orang bodoh? Kalau dia benar-benar mengikuti harga yang ditawarkan, dia akan rugi setidaknya 150 juta. Apa dia memanfaatkannya? Namun, ekspresi Smith tetap sama. Tuan Ye, Anda harus tahu bahwa tidak ada satupun di Provinsi Guangdong Selatan yang mampu menerima begitu banyak emas batangan sekaligus selain Sotheby's. Tatapan Ye Feng menjadi gelap. Apakah kau mengancamku? Chen Qiusan panik dan buru-buru melangkah maju untuk meredakan suasana. Saudara Ye, Tuan Smith tidak bermaksud begitu. Namun, Smith sama sekali tidak menghargai kebaikannya dan langsung memotongnya. Itulah maksudku. Tuan Ye, Anda seharusnya tahu betapa hebatnya Sotheby's. Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, saya jamin balai lelang lain di Provinsi Guangdong Selatan tidak akan berani menerima barang-barang Anda. Ye Feng mendengar ancamannya yang tak tersamar, ia begitu marah hingga tertawa. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita bertaruh dan lihat apakah aku bisa menjual barang-barang ini tanpa Sotheby's-mu. Chen Qiusan cemas seperti semut di wajan panas. Smith tidak yakin, tetapi dia tahu kekuatan Ye Feng. Setidaknya di Zonghai dan Yangcheng, dia memiliki kekuasaan absolut. Jika mereka benar-benar berselisih dengannya, Sotheby's pasti akan menjadi pihak yang paling menderita pada akhirnya. Kesalahan Niu Sidun, Gao Junning, dan keluarga Ye masih segar dalam ingatannya. Smith, saya penanggung jawab cabang Yangcheng. Anda tidak punya hak bicara dalam hal ini. Dalam kecemasannya, ia tidak peduli apakah pihak lain itu seorang pemimpin atau bukan. Ia langsung menatapnya dengan dingin. Smith juga menatapnya dengan dingin. Aku jadi curiga sekarang. Apa kau diam-diam berkolusi dengannya dan melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan? Lebih baik Anda tetap diam dan menunggu kantor pusat menyelidikinya. Chen Qiusan sangat marah. Saya, Chen Qiusan, memiliki hati nurani yang bersih. Saya tidak pernah melakukan apapun yang merugikan perusahaan. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda memfitnah saya? Siapapun yang ingin menjadi penanggung jawab cabang Guangdong Selatan, silakan. Saya mundur. Smith panik. Dia dikirim ke Yangcheng oleh kantor pusat untuk menyelidiki penyebab penurunan kinerja. Dia tidak berhak ikut campur dalam urusan di sini. Jika Chen Qiusan, kepala cabang, dipaksa mengundurkan diri, akan sulit menjelaskannya kepada kantor pusat. Di saat yang sama, ia juga sedikit bingung. Apa istimewanya pemuda bermarga Ye ini? Mengapa Chen Qiusan mengundurkan diri daripada menyinggung perasaannya? Tepat saat dia tengah kebingungan, terdengar ketukan di pintu bangsal. Su Jingxin segera pergi membuka pintu dan melihat dua pria berdiri di luar. Salah satunya lebih tua, sekitar 60 tahun. Wajahnya persegi dan auranya halus. Yang satunya lebih muda, mungkin berusia 30-an. Ia memancarkan perasaan sedih, terutama saat menatapnya. Ia sangat membencinya. Halo, apakah Tuan Ye Feng menginap di sini? Tanya lelaki tua itu segera dengan hormat. Ya, kenapa kamu mencarinya? Su Jingxin langsung bertanya. Sebelum lelaki tua itu sempat menjawab,
suara Ye Feng terdengar, apakah mereka mencariku? Biarkan mereka masuk. Su Jingxin segera mundur selangkah untuk membiarkan mereka berdua masuk. Ketika Ye Feng melihat kedua orang ini, dia tercengang. Dia tidak mengenali lelaki tua itu, tetapi lelaki yang lebih muda adalah Su Pengcheng, yang sebelumnya mengganggu dia dan Chen Xuan. Kemudian, saat pelelangan tanah, dia pernah ditipu olehnya. Setelah itu, dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Mengapa mereka berdua tiba-tiba mencarinya hari ini? Orang tua itu baru saja memasuki bangsal dan hendak berbicara. Pada saat ini, Smith tiba-tiba berteriak kaget, Tuan Su. Apakah itu benar-benar Anda? Orang tua itu hanya bisa menoleh untuk menatapnya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Kau? Dia melihat orang asing ini ada di bangsal Ye Feng, dia mungkin memiliki hubungan baik dengan Ye Feng, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Smith buru-buru melangkah maju dan meraih tangannya. Tuan Su, apa Anda tidak ingat saya? Saya William Smith. Kita bertemu di pesta Boskin. Lelaki tua itu mencoba mengingat, tetapi ia tak ingat. Saking banyaknya orang asing di pertemuan itu, bagaimana ia bisa ingat? Bagaimanapun, menurutnya, semua pria tua ini tampak sama dan memiliki nama yang mirip. Tidak terlalu jelas siapa yang mana. Namun, karena pihak lain sudah mengatakannya seperti ini, ia hanya bisa berpura-pura bingung. Oh, ini Tuan Smith. Halo, halo. Saya tidak menyangka Anda berteman dengan Tuan Ye. Smith mengetahui kekuatan Tuan Su, terutama pengaruhnya di kota Peng. Sotheby's sedang bersiap untuk mendirikan cabang di kota Peng dan membutuhkan orang penting setempat seperti Ten Su untuk mengurusnya, jadi mereka sangat menghormatinya. Namun, ketika mendengar pertanyaan lelaki tua itu, ia hanya tersenyum canggung. Tidak juga. Saya sedang membahas kesepakatan bisnis dengan Tuan Ye, tetapi sepertinya Tuan Ye punya banyak pendapat tentang Sotheby's kita. Dia tahu bahwa dia masih tidak puas dengan sikap Ye Feng sebelumnya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajah tersenyumnya tenggelam dan dia segera menarik tangannya kembali. Jelas, dia takut kalau dia terlibat dengannya, Ye Feng akan melampiaskan amarahnya padanya. Keluarga Su kami mengikuti jejak Tuan Ye. Pendapat Tuan Ye adalah pendapat keluarga Su kami. Ekspresi Smith berubah drastis saat mendengar ini. Bab 843 Apakah kata-kataku sebagus itu? Tuan Su, apa maksud Anda? Smith langsung cemas. Jika dia benar-benar menyinggung Tuan Su, rencana Sotheby's untuk memasuki kota Peng pasti akan gagal. Dia tidak sanggup menanggung tanggung jawab itu. Pria tua itu mengabaikannya. Ia segera menghampiri Ye Feng dan berkata dengan hormat, Halo, Tuan Ye. Saya Su Mingyuan, kepala keluarga Su di kota Peng. Ye Feng hanya mengangguk ringan. Halo, Tuan Su. Ada yang Anda butuhkan? Su Mingyuan segera menarik Su Pengcheng. Putraku tidak sengaja menyinggung Tuan Ye, dan Anda memberinya pelajaran. Kali ini aku membawanya ke sini untuk meminta maaf padamu. Kuharap kau mau memaafkanku dan membiarkan keluarga Su kita hidup. Setelah berkata demikian, dia segera menatap Su Pengcheng. Su Pengcheng hanya bisa membungkuk kepada Ye Feng. Tuan Ye, saya terlalu buta untuk melihat Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya kali ini. Mendengar perkataan ayah dan anak itu, selain Ye Feng, semua orang di bangsal terkejut. Terutama Smith, dia begitu terkejut hingga mulutnya menganga. Orang penting dengan pengaruh besar di kota Peng ini benar-benar datang untuk meminta maaf langsung kepada Ye Feng. Bukankah ini terlalu mustahil? Siapakah pemuda ini? Dia benar-benar punya gengsi sebesar itu. Setelah Ye Feng mendengar ini, ia mengerti alasan kunjungan mereka. Ia melambaikan tangannya. Tuan Su, mengapa Anda harus melakukan ini? Jika Anda tidak datang hari ini, saya pasti sudah melupakan masalah ini. Su Mingyuan tak kuasa menahan senyum getir. Kamu berpikiran luas, jadi wajar saja kalau masalah sekecil itu tidak akan masuk hati. Tapi orang lain tidak. Su Real Estate kami awalnya ingin memasuki Yangcheng, tetapi pengembang properti setempat mengatakan bahwa karena kami menyinggung Tuan Ye, mereka tidak berani bekerja sama dengan kami. Sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa datang dan memohon kepada Anda. Ye Feng menggosok hidungnya dengan ekspresi aneh. Mereka tidak mau bekerja sama denganmu, apa gunanya memohon padaku? Su Mingyuan buru-buru menjelaskan, tentu saja ini berguna. Saya hanya berharap Anda bisa menyebarkan berita bahwa Anda telah menyelesaikan dendam antara Anda dan keluarga Su. Orang-orang itu berjanji tidak akan mempersulit kita lagi. Ye Feng bingung. Apakah kata-kataku seefektif itu? Su Mingyuan tidak tahu apakah ia berpura-pura atau benar-benar tidak tahu. Ia hanya bisa melanjutkan, Tuan Ye, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa kata-kata Anda berpengaruh di industri real estate Yangcheng. Selama Anda mengatakannya, siapa yang berani tidak menghormati Anda?
Mendengar penjelasannya, semua yang hadir kembali terkejut. Meskipun Su Jingxin tahu bahwa Ye Feng sukses di Yang Cheng, dia tidak menyangka dia akan setenar itu, setidaknya di industri real estate, dia dianggap orang hebat. Smith, yang berdiri di sampingnya, awalnya tidak percaya. Mungkinkah seorang pemuda benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu? Baru sekarang dia menyadari keseriusan masalah ini. Apakah dia benar-benar menyinggung orang penting? Chen Qiusan memelototinya. Mari kita lihat bagaimana kau akan membereskan ini. Meskipun Smith menyadari kesalahannya, ia enggan mengakuinya. Memangnya kenapa kalau dia punya pengaruh di industri properti? Apa pengaruhnya masih bisa memengaruhi balai lelang kita? Chen Qiusan langsung tak kuasa menahan diri untuk membantah kebodohan orang ini dan hendak meneruskan bantahannya. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu bangsal lagi. Kemudian, mereka melihat Tang Boren masuk bersama beberapa penjual perhiasan. Tuan Ye, kami di sini untuk menemui Anda atas nama rekan-rekan kami di industri perhiasan. Tuan Ye, apakah Anda merasa lebih baik? Kamu adalah harapan industri perhiasan kita. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ketika aku melihatmu seperti ini, aku tidak bisa menahan rasa ingin menangis. Begitu mereka masuk, mereka mulai bertanya tentang keadaan Ye Feng. Beberapa dari mereka bahkan ingin menangis di tempat, seolah-olah ayah mereka telah meninggal. Pandangan Smith langsung berubah kosong. Industri perhiasan memiliki hubungan dekat dengan rumah lelang mereka, dan mereka sering melelang beberapa perhiasan. Dia mengenal beberapa pedagang perhiasan yang merupakan tokoh berpengaruh dalam industri perhiasan. Terutama orang-orang seperti Tang Boren, yang merupakan wakil presiden raksasa perhiasan seperti Manzu Jewelry, dia tidak asing bagi mereka. Tidak masalah jika Su Mingyuan menghormati Ye Feng, tapi dia punya permintaan khusus. Tapi orang-orang ini semua dari industri perhiasan. Mengapa mereka begitu menghormatinya? Bahkan ada perasaan ingin berlutut dan menjilat. Tang, Wakil Presiden Tang, mengapa kamu memanggilnya Tuan Ye? Smith buru-buru menarik Tang Boren. Gelar, Master, bukanlah sesuatu yang bisa disebut sembarangan. Tang Boren melihat bahwa dia berada di bangsal Ye Feng dan berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Feng, dia segera menjawab dengan antusias, karena keterampilan judi batu Tuan Ye luar biasa, seorang Tuan bahkan tidak sebanding dengan kekuatannya. Berikutnya, ia menguraikan prestasi Ye Feng dalam konvensi perjudian batu secara rinci. Bukan hanya Smith, bahkan Chen Qiusan dan Su Mingyuan terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka semua orang pintar dan tentu saja tahu betapa mengerikannya seorang ahli judi batu yang bisa mencapai sasaran dengan akurasi 100%. Dia hanyalah dewa yang bisa mengubah batu menjadi emas. Meski agak sulit dipercaya, Tang Boren dan yang lainnya jelas tidak akan berbohong. Jika memang begitu, Ye Feng pasti akan dianggap dewa di industri perhiasan. Selama dia mengucapkan kata itu, para pedagang perhiasan ini akan menuruti perintahnya. Menyinggung Ye Feng sama saja dengan memutuskan hubungan dengan industri perhiasan. Smith sudah memikirkan akibatnya, dan keringat langsung muncul di dahinya. Tang Boren dengan bangga mengumumkan hasil pertempuran Ye Feng yang gemilang ketika tiba-tiba ia melihat ekspresi Ye Feng berubah muram. Ia langsung bertanya, Tuan Smith, mengapa Anda terlihat begitu pucat? Apakah Anda sakit? Smith tersenyum getir. Tidak, aku tidak sengaja menyinggung Ye. Tuan Ye. Tanda tanya. Bab 844 mari kita bicara tentang emas batangan lagi. Tang Boren awalnya sangat dekat dengannya. Mendengar ini, ia buru-buru mundur dan menjaga jarak tertentu darinya. Para penjual perhiasan lainnya pun menghindari mereka seakan-akan mereka menghindari Dewa Tulah. Jantung Tang Boren berdebar kencang. Ia merasa pria ini memiliki hubungan baik dengan Tuan Ye, jadi ia mengobrol hangat dengannya. Kalau saja dia tahu sebelumnya kalau dia telah menyinggung Tuan Ye, seharusnya dia menamparnya 2 kali sekarang juga, dan memberi batasan yang jelas dengannya. Dia hanya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk menggambar sekarang. Smith sekarang berada dalam posisi yang sulit. Dia memang sudah sadar kalau dia sudah menyinggung orang penting, tapi kalau dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya di depan banyak orang, bukankah itu akan sangat memalukan? Saat dia sedang ragu-ragu, sekelompok orang tiba-tiba datang dari luar. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria yang agak gemuk. Smith mengenalinya sekilas. Dia adalah pemilik paviliun bambu ungu di Yang Cheng, Yao Sunmin. Yang lainnya juga merupakan orang-orang terkenal di kalangan kuno Yang Cheng. Dibandingkan dengan industri real estate dan perhiasan, industri barang antik memiliki hubungan yang lebih erat dengan balai lelang mereka. Toko-toko barang antik ini juga merupakan sumber utama barang dagangan mereka. Biasanya, apabila memang benar-benar tidak ada barang yang akan dilelang, mereka akan menghubungi toko barang antik tersebut untuk mengambil beberapa barang yang akan dilelang.
Kalau suatu saat toko-toko antik itu secara kolektif memboikot sebuah balai lelang, maka balai lelang itu pasti akan mati. Bapak, Yao. Dia hendak maju dan menyapa Yao Sunmin. Namun, pihak lain mengabaikannya. Ia segera berjalan di depan Ye Feng dan berlutut di tanah. Tuan Ye, tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Para pedagang barang antik lainnya juga berlutut serempak. Adegan ini sungguh mengejutkan. Semua orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng juga sangat bingung. Bos Yao, apa maksudmu? Wajah Yao Sunmin penuh air mata. Aku menyinggungmu hari itu. Geng Chaoxin datang ke tokoku setiap hari untuk membuat masalah, jadi aku tidak bisa berjualan seperti biasa selama beberapa hari berikutnya. Jika ini terus berlanjut, paviliun bambu ungu kami harus ditutup. Pedagang barang antik lainnya mengikuti hal yang sama. Karena menara tatapan kuno kami memiliki beberapa urusan bisnis dengan paviliun bambu ungu, kami juga menjadi sasaran. Mereka datang ke toko kami setiap hari untuk membuat masalah. Di toko kami juga begitu. Mereka tidak memukul orang atau menghancurkan barang saat datang, tapi selama ada pelanggan, mereka akan menatap tajam, menakut-nakuti mereka agar tidak membeli barang di toko kami. Mereka bahkan menyebarkan berita bahwa selama seseorang memiliki urusan bisnis dengan paviliun bambu ungu, mereka bisa melupakan keinginan untuk tinggal di Yangcheng. Tolong biarkan kami hidup, Tuan Ye. Kami semua hanya berusaha mencari nafkah. Mendengar orang-orang ini mengeluh, semua orang yang hadir memasang ekspresi aneh. Bukankah orang ini terlalu sombong? Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua orang yang terkait dengan paviliun bambu ungu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Ye Feng ada hubungannya dengan dia. Mereka tahu betul apa yang dilakukan orang-orang itu. Begitu seorang pebisnis memprovokasi orang-orang ini, mereka mungkin akan siap menutup usaha mereka. Memikirkan hal ini, mereka semakin menghormati Ye Feng. Sekalipun mereka tidak bisa mengambil hati pihak lain, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Smith begitu ketakutan hingga tak bisa bicara. Akhirnya ia mengerti orang penting macam apa yang telah ia sakiti. Dia baru saja mengancam mereka, mengatakan bahwa jika mereka menyinggung Sotheby's, dia akan menyinggung seluruh industri lelang di provinsi Guangdong Selatan. Sekarang, hal itu tampak seperti lelucon. Selama dia mengucapkan kata itu, Sotheby's mungkin akan lupa tentang pijakannya di Yangcheng. Jika markas besar tahu bahwa dia telah membawa musuh yang kuat ke rumah lelang, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Chen Qiusan, yang berdiri di samping, juga terkejut dengan kekuatan Ye Feng, tetapi adik Ye ini selalu mencapai hasil yang luar biasa. Dia sudah terbiasa dengan itu. Dia hanya bersuka cita. Dia ingin melihat bagaimana Smith akan mengakhiri ini. Ye Feng mendengarkan keluhan Yao Sunmin dan yang lainnya, lalu mengerutkan kening. Aku tidak meminta mereka membuat masalah. Aku pemilik Maple Leaf Pavilion. Aku tidak akan melanggar aturan. Yao Sunmin buru-buru mengangguk. Tentu saja kami tahu bukan Tuan Ye yang memberi instruksi. Mungkin orang-orang mereka yang ingin menjilat Anda, jadi mereka bertindak sendiri. Kami hanya berharap Anda bisa memberitahu mereka agar tidak membuat masalah lagi. Kami akan mengangkat kedua tangan untuk mendukung paviliun daun maple memasuki Yangcheng di masa mendatang. Para pedagang barang antik lainnya mengangguk setuju. Ye Feng merenung sejenak, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gao Hu. Telepon berdering sekali dan diangkat. Suara Gao Hu langsung terdengar dari ujung sana. Tuan Ye, ada pesanan. Ye Feng langsung memarahi, Gao Hu, apa kau sedang mencari kematian? Siapa yang menyuruhmu mengirim orang untuk membuat masalah di paviliun bambu ungu? Semua orang yang hadir terkejut. Orang di hadapannya adalah bos geng Chaoxin. Ketika orang lain melihatnya, mereka akan menganggapnya sebagai leluhur mereka. Namun, Tuan Ye ini langsung mengumpat. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Gao Hu sebenarnya tidak marah, melainkan gemetar ketakutan. Tuan Ye, barang-barang tua itu menyinggung Anda dan bahkan menghalangi paviliun daun maple Anda memasuki Yangcheng. Saya benar-benar tidak tahan, jadi saya mengirim seseorang untuk menghajar mereka. Tapi jangan khawatir, kami jelas tidak menabrak siapapun. Santai saja. Cepat panggil orang-orangmu kembali. Kau tidak boleh pergi lagi nanti. Kalau aku tahu kau main-main di belakangku lagi, aku akan memberimu pelajaran. Ya. Tuan Ye, jangan marah. Saya akan menelepon mereka kembali sekarang. Ye Feng menutup telepon dan berbalik menatap Yao Sunmin dan yang lainnya. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani membuat masalah lagi di masa depan. Kemudian, ia menyadari bahwa sekelompok orang ini menatapnya dengan linglung. Tatapan mereka sangat rumit. Ada kekaguman, keterkejutan, keraguan, dan sanjungan. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Ye,
terima kasih, Tuan Ye. Yao Sunmin adalah yang pertama bereaksi, ia buru-buru berterima kasih kepada Ye Feng. Yang lain pun buru-buru berterima kasih padanya. Pada saat ini, Smith akhirnya tak tahan lagi dan berjalan perlahan. Itu. Tuan Ye, tadi semua hanya salah paham. Mari kita bicarakan lagi tentang emas batangan itu. Meskipun dia benar-benar ingin meminta maaf, dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya di depan banyak orang. Dia masih ingin berpura-pura elegan. Ye Feng mencibir. Apa yang perlu dibicarakan? Karena kamu tidak suka barang-barangku, tentu saja aku tidak akan memohon padamu. Begitu dia menyatakan sikapnya, semua orang yang hadir memilih untuk berdiri di satu sisi. Keluarga Sukami teguh berada di pihak Tuan Ye. Siapapun yang menentang Tuan Ye adalah musuh keluarga Sukami. Su Mingyuan adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Ia menatap Smith dengan dingin. Perhiasan Manzukami juga mengikuti jejak Tuan Ye. Siapapun orangnya, jika mereka berani menyinggung Tuan Ye, mereka menyinggung perhiasan Manzukami. Tang Boren segera menyatakan pendiriannya. Sekelompok penjual perhiasan di belakangnya juga mengangguk. Paviliun bambu ungu kami juga akan mendengarkan instruksi Tuan Ye. Selama Anda memberi perintah, kita bisa bergabung untuk memboikot balai lelang Sotheby's. Yao Sunmin memimpin, dan toko barang antik lainnya juga menyatakan sikap mereka. Untuk sementara waktu, rumah lelang Sotheby menjadi sasaran kritik publik. Bab 845 Siapa yang ingin memiliki anak Anda? Smith benar-benar panik sekarang. Dia hanya ingin menurunkan harga Ye Feng, sehingga dia tidak punya pilihan selain menjual emas batangan itu kepadanya dengan harga terendah. Dengan cara ini, dia dapat memanfaatkan situasi dan pergi ke kantor pusat untuk mengklaim kredit. Namun, ia tak pernah menyangka Tuan Ye begitu berkuasa. Entah itu industri real estate, industri perhiasan, atau industri barang antik, mereka semua harus mengikuti perintahnya. Ada juga geng Chaoxin, yang membuatnya merasa seolah-olah ada pisau di punggungnya. Lebih jauh lagi, ia yakin bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan penuh Tuan Ye. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama Ye Feng memberi perintah, Sotheby's tidak akan lagi memiliki tempat di Yangcheng. Begitu kantor pusat mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Memikirkan hal ini, ia tak lagi peduli dengan wajahnya. Ia buru-buru meniru Yao Sunmin dan yang lainnya, lalu berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Tuan Ye, saya sudah menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan bodoh. Saya harap Anda bermurah hati dan melepaskan saya kali ini. Ye Feng tak kuasa menahan senyum jenaka. Siapa bilang orang asing punya lutut yang kuat dan tak bisa berlutut? Bukankah dia cukup ahli berlutut? Jangan khawatir, aku tidak picik. Aku tidak akan melakukan apapun pada Sotheby's-mu. Tapi, aku tidak akan menyerahkan barang-barangku ke Sotheby's lagi. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Smith masih belum bangun. Meskipun Ye Feng tidak mengatakan akan mempersulit mereka, ia juga tidak mengatakan akan memaafkan mereka. Sikap ambigu seperti itu bahkan lebih menakutkan. Ketika yang lain melihat sikap Tuan Ye, mereka tentu akan mempertimbangkannya sendiri. Kalau begitu, Sotheby's mungkin akan menghadapi kesulitan di masa depan. Bapak, kamu. Dia ingin mengucapkan beberapa kata manis lagi, tetapi Ye Feng sudah mulai tidak sabar. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu lagi. Sebelum aku marah, sebaiknya kau segera pergi. Smith begitu cemas hingga hampir menangis. Ia buru-buru meminta bantuan Chen Qiusan. Chen Qiusan tiba-tiba merasa sakit kepala. Ia senang melihat Smith dalam kondisi menyedihkan seperti itu, tetapi ia tetaplah penanggung jawab cabang Sotheby's Yangcheng. Jika cabang Yangcheng diboikot, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada kantor pusat. Memikirkan hal ini, ia hanya bisa menguatkan diri dan melangkah maju. Saudara Ye, Smith telah menyadari kesalahannya. Bisakah kau memberiku sedikit rasa hormat? Saat dia mengatakan ini, dia sudah siap untuk ditolak oleh Ye Feng. Namun, Ye Feng ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena saudara Chen sudah bicara, maka aku harus memberinya muka. Biarkan dia bangun. Chen Qiusan sangat berterima kasih. Ye Feng sudah cukup memberinya muka dengan mengucapkan kata-kata ini di depan begitu banyak orang. Dia segera menatap Smith, dan Smith pun berdiri dari tanah dan minggir karena malu. Pada saat ini, Ye Feng melanjutkan, aku bisa membiarkanmu berurusan dengan emas batangan ini, tapi harga sebelumnya tidak bisa diterima. Chen Qiusan buru-buru mengangguk. Tentu saja, harga itu jelas tidak bisa diterima. Bagaimana kalau begini? Aku akan memutuskan sendiri dan membelinya dengan harga 1,2 juta emas batangan per buah. Aku tidak akan membiarkan saudara Ye menderita kerugian. Saat dia berbicara,
dia menoleh ke arah Smith, seolah berkata, apakah kamu punya keberatan? Smith buru-buru setuju. Ya, ya. Harga ini sangat wajar. Su Jingxin, yang menonton dari samping, hampir tertawa terbahak-bahak. Pria ini sebelumnya menurunkan harga menjadi 800.000 yuan, tetapi sekarang naik menjadi 1,2 juta yuan, dan dia bahkan mengatakan bahwa harganya wajar. Itu sungguh menggelikan. Ye Feng tidak terburu-buru menyetujui, ia hanya menatap Chen Qiusan dengan serius. Saudara Chen, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Aku akan membayar berapapun yang aku mau. Chen Qiusan buru-buru melambaikan tangannya. Saudara Ye, tolong jangan bicara begitu. Harga yang saya berikan sebenarnya sangat masuk akal. Selama kita mengoperasikannya dengan benar, dampak publisitas dari emas batangan ini akan jauh melebihi nilainya. Smith mengangguk. Ya. Manajer Chen benar. Ye Feng mendengar mereka mengatakan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu sudah beres, kalian boleh mengambil semua emas batangan ini. Chen Qiusan menghela napas lega dan segera meminta bantuan. Ini adalah 5.000 tael emas. Meskipun beratnya di zaman dahulu berbeda dengan sekarang, mereka berdua saja tidak mampu membawanya. Karena Tuan Ye masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Su Mingyuan telah mencapai tujuannya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Feng. Tang Boren, Yao Sunmin, dan yang lainnya tidak berani mengganggu Ye Feng yang sedang beristirahat. Mereka berdiri dan pergi. Bangsal yang semula penuh sesak dengan orang, seketika menjadi kosong. Pada saat ini, orang-orang dari Sotheby's tiba dan memindahkan emas itu keluar. Kak Ye, nanti aku suruh orang yang mau transfer uangnya. Terima kasih sudah berbaik hati padaku hari ini. Aku akan mentraktirmu makan kalau sudah sembuh. Chen Qiusan menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Ye Feng sudah cukup berbangga padanya hari ini. Ia yakin Ye Feng akan memiliki otoritas yang lebih besar di Sotheby's di masa depan. Kalau dipikir-pikir lagi, dia hanya membantu Ye Feng sedikit ketika dia lemah. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu sekarang. Saat ini, banyak orang ingin menjilat Ye Feng, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Karena itu, ia menghargai persahabatan antara dirinya dan Ye Feng, dan tidak berani menghabiskan terlalu banyak uang. Ye Feng segera berdiri dan secara pribadi mengirimnya keluar. Kesopanan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Smith melihat pemandangan ini, dan sepertinya dia harus membangun hubungan baik dengan Chen Qiusan di masa depan. Setelah mereka berdua pergi, Ye Feng tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dia menerima pembayaran dari Sotheby's. Kali ini, dia telah mendapatkan 600 juta yuan. Dia selangkah lebih dekat menuju tujuan kecil Ye Feng sebesar 11 miliar, atau lebih tepatnya, dia selangkah lebih dekat untuk secara resmi mengunjungi harta rahasia Raja Siang. Su Jingxin segera menghampiri. Bos Ye, aku menemanimu ke tempat sialan itu tengah malam. Bukankah seharusnya kau memberiku sedikit? Ye Feng mengangguk. Inilah yang seharusnya kulakukan, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Sambil berbicara, dia mengeluarkan emas batangan dari punggungnya. Su Jingxin tercengang. Kamu benar-benar mencurinya. Ye Feng langsung kesal. Jangan ngomong sembarangan, mereka yang tidak sengaja menghilangkannya saat memindahkannya. Aku cuma mengambilnya. Lalu, dia memasukkan emas batangan itu ke tangannya. Su Jingxin memegang emas batangan itu erat-erat. Itu adalah kenang-kenangan dari petualangan pertamanya, jadi ia harus menyimpannya baik-baik. Pada saat ini, Ye Feng tersenyum dan berkata, kita bisa menyerahkannya kepada anak itu sebagai pusaka keluarga. Su Jingxin tersipu dan memelototinya. Siapa yang mau melahirkan anakmu? Setelah berkata demikian, dia segera meninggalkan bangsal. Ye Feng menatap ke arah yang ditinggalkannya dengan linglung. Apa aku bilang aku ingin kau mengandung anakku? Bab 846 saya benar-benar ingin melihat siapa yang berani mengganggu urusan saya. Begitu Su Jingxin pergi, Zhao Fulin, Luo Jingyuan, dan bahkan bawahan lamanya di Zonghai meneleponnya, mengatakan bahwa mereka ingin datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ye Feng merasakan sakit kepala yang kambuh. Ia merasa tidak tahan lagi tinggal di rumah sakit. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan datang menangis. Ia langsung menolak niat baik mereka dan pergi mengurus sendiri prosedur pemulangannya. Sebelum pergi, ia menemui Zhuang Xiaojiao. Bagaimanapun, dia baru saja pulih dari penyakit serius dan tidur nyenyak. Dia tidak mengganggunya, hanya mengingatkan Zhao Xinwu untuk meneleponnya jika terjadi sesuatu. Lalu, dia bergegas pergi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ia membuat perhitungan kasar.
Kali ini ia telah meraup lebih dari 1,1 miliar dari konvensi perjudian batu, dan emas batangan tersebut telah menghasilkan 600 juta lagi. Tidak termasuk perusahaan farmasi Senong, ia telah memperoleh lebih dari 1,7 miliar uang tunai hanya dalam beberapa hari. Saat ini, ia hanya berjarak sedikit di atas 4,4 miliar dari target kecilnya, yaitu 11 miliar. Ia sudah bisa melihat fajar kemenangan. Selama dia bisa menyingkirkan sisa uang itu, dia bisa meningkatkan fungsi pemindaian mendalam dan kemudian menjelajahi harta rahasia Raja Siang. Semakin dekat dia dengan sasarannya, semakin dia penasaran ingin mengetahui rahasia apa yang ada di dalam harta karun rahasia itu. Mungkinkah ada buku seni bela diri seperti Kitab Sembilan Yang? Dia bisa mencapai langit dan bumi hanya dengan sedikit kultivasi. Tentu saja, ini semua hanya angan-angannya saja. Bahkan jika kemampuan pemindaian mendalamnya dapat ditingkatkan ke level 1000 meter, dia mungkin tidak dapat menemukan harta rahasia Raja Siang. Bahkan jika dia bisa mendeteksinya, dia mungkin tidak bisa masuk dengan sukses. Bahkan jika dia berhasil masuk, mungkin tidak ada harta karun nyata di dalamnya. Masih banyak variabel yang belum bisa dibayangkan sekarang. Ia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Begitu saja, ia membiarkan imajinasinya liar dan bergegas kembali ke hotel. Setelah memarkir mobil di tempat parkir, ia langsung menuju lobi hotel. Tepat saat dia sedang mengantri di lift, seorang pria asing berambut pirang berjalan menghampiri sambil menggendong seorang gadis Tionghoa di lengannya. Orang asing itu mengunyah permen karet di mulutnya sambil meraih kera gadis itu seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Gadis itu menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjilatnya. Saat Ye Feng masih sekolah, dia sudah sering melihat perempuan seperti ini. Mereka semua tertarik pada sampah asing. Sekalipun orang itu adalah orang miskin dari negara terpencil, orang desa yang tidak ada seorang pun di negaranya yang peduli, mereka tetap sangat populer. Sekalipun dia tahu bahwa orang-orang itu adalah bajingan yang telah berselingkuh dan meninggalkannya, dia tetap setia pada mereka tanpa ragu. Setahu dia, ada beberapa gadis yang hamil di Universitas Zonghai. Pada akhirnya, para pacar bajingan itu kembali dan mereka hanya bisa menanggung akibatnya sendirian. Ia tak ingin menggunakan kata-kata berlebihan untuk menggambarkan para wanita ini. Ia hanya bisa mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Seorang spesialis lift wanita muda berdiri di dalam dan langsung membungkuk kepada semua orang. Selamat datang di lift. Anda ingin ke lantai berapa? Meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, senyum di wajahnya sangat menular, membuat orang merasa jauh lebih baik. Dia mengenakan kemeja kerja putih dan dadanya membusung. Dia mengenakan rok pendek biru dan stoking hitam di kakinya yang lurus. Dia tampak sangat menawan. Para pria yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali, lalu berjalan masuk ke dalam lift dan melaporkan lantai mereka. Orang asing yang sedang mengunyah permen karet berdiri di belakang spesialis lift wanita, menatap tubuhnya tanpa menyembunyikan matanya. Dia mungkin merasa ini tidak cukup, jadi dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya lagi. Ah, teriak gadis itu sambil menatapnya dengan ngeri. Namun, orang asing itu sama sekali tidak malu. Ia terus menatapnya sambil tersenyum. Lumayan. Gadis itu jelas sedikit marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Beberapa penumpang di dalam lift menutup telinga terhadap hal itu, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka hanya naik lift. Mereka tidak akan membela perempuan yang tidak mereka kenal, apalagi melawan orang asing. Jika sesuatu seperti ini melibatkan orang asing, akan menimbulkan masalah besar jika tidak ditangani dengan benar. Adapun gadis yang berbaring dalam pelukan orang asing itu, dia menutup mata terhadap hal itu dan bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Spesialis lift wanita itu tidak punya pilihan selain minggir, berniat untuk berdamai. Namun, pria asing itu tidak berhenti di situ. Ia malah mengulurkan tangan dan mencubit tubuh gadis itu. Gadis itu akhirnya tak tahan lagi. Ia menoleh dan memelototinya. Tuan, tolong tunjukkan rasa hormat. Orang asing itu tanpa malu-malu berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata dan berkata, nafsu seorang pria adalah rasa hormat yang terbesar bagi seorang wanita. Gadis itu langsung marah karena kesalahannya. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku akan panggil petugas keamanan. Mendengar ancamannya, orang asing itu langsung bersemangat. Kita panggil satpam saja, iya. Cepat teriak. Aku ingin tahu siapa yang berani ikut campur urusan orang asing seperti kita. Mendengar hal itu, amarah yang baru saja muncul pun terpendam lagi. Memang, hotel-hotel sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan orang asing. Dia ingat ada seorang pelayan hotel yang diseret ke kamar oleh orang asing yang mabuk dan hampir diperkosa. Kalau orangnya orang Tionghoa, pihak hotel pasti sudah lama berurusan dengan orang itu. Akan tetapi,
bukan saja pihak hotel tidak menanganinya saat itu, mereka malah mengancam dan menyuap pelayan, sehingga masalah tersebut menjadi kecil. Sekarang, dia hanya dilecehkan. Kejadiannya tidak separah yang dialami pelayan itu. Pihak hotel pasti akan menutup mata. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa dia ikut campur dan mempersulitnya setelah kejadian tersebut. Ketika dia memikirkan konsekuensinya, dia hanya bisa menderita dalam diam dan memilih untuk terus menanggungnya. Orang asing itu langsung tersenyum puas dan siap meneruskan meraba-rabanya. Pada saat ini, Ye Feng sudah tidak tahan lagi, ia berjalan mendekat dan berdiri di antara mereka berdua. Gadis itu segera berbalik dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Jarang sekali kita melihat lelaki yang bertanggung jawab seperti itu saat ini. Dan dia sangat tampan. Orang asing itu diinterupsi oleh Ye Feng. Ia langsung mengumpat. Ye Feng tidak menurutinya, dia membalas, jaga mulutmu tetap bersih. Urus saja urusanmu sendiri, dasar babi bodoh. Melihat dia masih berani membantah, orang asing itu langsung menunjuk hidungnya dan mengumpat. Tingginya hampir 1,9 meter, sekitar 10 cm lebih tinggi dari Ye Feng. Ditambah dengan otot-ototnya, ia memang sangat menindas. Orang-orang di dalam lift menggelengkan kepala diam-diam, mengira dia sedang mencampuri urusan orang lain. Tak ada yang berani ikut campur, tapi kau malah berperan sebagai pahlawan. Kali ini, kau dalam masalah, kan? Tepat saat mereka menunggu Ye Feng mengaku kalah, ia tiba-tiba meraih tangan orang asing itu. Kenapa kau memarahiku? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Tolong ulangi. Saat dia berbicara, kekuatan di tangannya meningkat. Bab 847 Anak muda suka pamer. Wajah orang asing itu langsung memerah sambil berteriak kesakitan. Wanita di pelukannya langsung berteriak, ah, dia memukul seseorang, dia memukul orang asing. Bahkan spesialis lift wanita pun tercengang. Dia hanya ingin menyingkirkan orang asing itu dan tidak ingin mempermasalahkannya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Para penumpang di dalam lift membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Orang ini benar-benar berani melakukan tindakan. Orang asing itu sangat marah. Ia segera mengangkat tinjunya yang lain dan meninju wajah Ye Feng. Ye Feng tak menunjukkan belas kasihan. Ia menangkis tinju yang datang ke arahnya dan memutarnya sedikit. Wajah orang asing itu berkedut kesakitan. Sebelum sempat berteriak, Ye Feng menendang selangkangannya. Orang asing itu berlutut di tanah dan berteriak kesakitan. Orang-orang di dalam lift tercengang. Dia benar-benar berani bergerak. Orang ini terlalu impulsif. Apa dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya? Ya, begitu orang asing terlibat, masalahnya tidak akan mudah dipecahkan. Anak muda suka pamer. Saya khawatir dia akan menderita kerugian besar kali ini. Wanita yang datang bersama orang asing itu langsung menunjuk Ye Feng dan memarahi, bajingan, beraninya kau memukulnya. Kau akan mati hari ini. Jangan pergi kalau kau punya nyali. Menghadapi ancamannya, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir, kau pikir semua orang sepertimu. Berlutut dan menjilat orang asing, lalu mengangkat kepala tinggi-tinggi ketika melihat orang Cina. Satu kata, murahan. Bajingan, beraninya kau memarahiku. Wanita itu langsung menjadi gila. Dia membuka jari-jarinya dan meraih Ye Feng. Ye Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita seperti ini. Dia langsung menamparnya. Wanita itu seperti gasing. Ia berputar 2 kali di tempat dan jatuh ke tanah. Lalu, ia menutupi pipinya yang memerah dan menatap Ye Feng dengan tak percaya. Kau benar-benar memukul perempuan. Haha, laki-laki Tiongkok tidak pernah tahu apa itu pria sejati. Ye Feng menunjuk pria yang berlutut di tanah dan memelototinya. Melecehkan orang lain di depan umum dengan cara yang tidak senonoh, apakah ini yang disebut sikap sopan? Sekalipun seseorang bersikap sopan, itu hanya untuk wanita biasa, bukan untuk wanita jalang sepertimu. Wanita itu geram karena dipanggil jalang, tetapi dia tidak berani maju menyerang. Pada saat ini, mereka tiba di lantai Ye Feng. Ini hanya pelajaran kecil untukmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, kata Ye Feng dingin kepada orang asing itu sebelum melepaskannya dan keluar dari lift. Kapan orang asing itu pernah diperlakukan seperti ini? Bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi seperti ini? Dia langsung mengikutinya keluar. Bajingan, kau memukulku dan kau ingin pergi begitu saja. Melihat hal ini, para penumpang di dalam lift tahu bahwa masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi dan mengikuti mereka keluar untuk menonton pertunjukan. Meskipun spesialis lift wanita itu takut, masalah ini bagaimanapun juga disebabkan olehnya, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka keluar. Ye Feng berhenti dan berbalik menatap orang asing itu. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Orang asing itu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya,
jadi dia langsung mencibir dan berkata, saya akan memberitahu manajer hotel sekarang dan meminta mereka memberi saya penjelasan. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Pihak hotel sangat prihatin dengan para warga negara asing tersebut. Ketika mereka mendengar ada warga negara asing yang dipukuli di hotel mereka langsung merasa langit akan runtuh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seorang pria parubaya berjas hitam berjalan cepat. Di belakangnya ada beberapa penjaga keamanan hotel. Saat dia tiba, dia awalnya menatap Ye Feng dengan dingin, tetapi saat dia berbalik ke arah orang asing itu, dia langsung berubah menjadi seorang pelayan. Tuan Bryce, saya sangat menyesal. Anda mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di hotel kami. Atas nama hotel, saya mohon maaf. Nanti akan ada negosiasi kompensasi dengan Anda. Orang asing bernama Bryce langsung memotongnya. Aku tidak mau dengar ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau akan menghadapi bajingan ini. Faktanya, Ye Feng tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat ini, jadi dia tidak terluka. Namun, ia terbiasa bersikap arogan di Tiongkok. Dulu, kemanapun ia pergi, ia akan disembah oleh orang lain. Hari ini, ia dipermalukan di depan umum oleh orang Tiongkok. Bagaimana mungkin ia bisa menerima semua ini? Manajernya berada dalam posisi yang sulit. Mereka yang bisa tinggal di hotelnya bukanlah orang biasa. Apalagi karena lantai ini adalah ruangan paling mewah. Bisa tinggal di sini, status seseorang menjadi lebih istimewa. Dia tidak berani menyinggung orang asing itu, tetapi dia juga tidak berani menyinggung pelanggan seperti itu. Bryce semakin marah ketika melihat raut wajah cemasnya. Saya eksekutif senior Sotheby's China. Jika Anda tidak bisa memberi saya solusi yang memuaskan, saya harus meminta penjelasan dari atasan Anda. Manajer itu berkeringat dingin. Bosnya takut menyinggung orang lain, jadi dia menyuruhnya menangani masalah ini. Jika dia tidak dapat meredakan kemarahan Bryce sesegera mungkin, dia mungkin harus menanggung konsekuensinya. Memikirkan hal ini, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menoleh ke arah Ye Feng. Tuan, mohon segera minta maaf kepada Tuan Bryce dan beri dia kompensasi uang. Kalau tidak, hotel kami akan menangani masalah ini dengan serius. Spesialis lift wanita itu buru-buru maju, ingin menjelaskan atas nama Ye Feng. Manajer, pria ini benar-benar membantu saya. Manajer itu langsung menoleh dan memelototinya. Siapa kamu berani bicara begitu? Gadis itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani berbicara lagi. Ye Feng menatap manajer itu dengan tenang. Aku benar-benar ingin mendengar bagaimana kau akan memperlakukanku dengan serius. Bab 848 ini bukan sihir, ini sihir. Manajer itu melihat sikap Ye Feng yang pantang menyerah, tampak seolah tidak ada yang perlu ditakutkan, dia langsung ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, ia perlahan berjalan ke arah Ye Feng dan berbisik, Tuan, Anda harus tahu bahwa segala sesuatu yang melibatkan orang asing itu sangat merepotkan. Berpura-puralah meminta maaf kepadanya dan memberinya sejumlah uang. Tidak perlu repot-repot sendiri hanya untuk memperjuangkan ini. Dia bertindak seolah-olah sedang memikirkan Ye Feng. Dia yakin pihak lain akan menghargai bantuan ini. Tanpa diduga, ekspresi Ye Feng berubah lebih dingin. Kamu suka jadi anjing, itu pilihan pribadimu. Napas ini mungkin tidak penting bagimu, tapi sangat penting bagiku. Saya bisa melakukan segalanya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara membungkuk, terutama kepada orang asing. Kata-katanya sangat keras. Beberapa orang di tempat kejadian langsung ingin bersorak, tetapi akhirnya mereka menahan diri. Wajah manajer itu berkedut. Ia tak menyangka anak ini begitu keras kepala. Ini pasti akan merepotkan. Bryce jelas tidak puas dengan efisiensinya dan langsung berkata dengan nada kesal, apakah ini jawaban yang diberikan hotelmu? Sepertinya aku harus menelepon polisi untuk menangani masalah ini. Mendengar ini, manajer langsung cemas. Kalau masalah ini sampai meledak, dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya. Memikirkan hal ini, ia langsung menjadi semakin marah. Ia menatap Ye Feng. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, ia langsung melambaikan tangan kepada petugas keamanan di belakangnya. Bawa dia ke ruang keamanan dan layani dia dengan baik. Beberapa penjaga keamanan segera bergegas menuju Ye Feng. Orang-orang di sekitarnya segera minggir. Meskipun mereka bersimpati dengan Ye Feng, mereka takut terlibat. Bryce, di sisi lain, menunjukkan senyum sinis. Bajingan ini berani menendang bolaku tadi. Kalian tangkap dia. Aku akan memotong bolanya dan membuatnya menjadi anggur hari ini. Wanita di sebelahnya bertepuk tangan dengan penuh semangat. Pukul dia sampai mati. Beritahu dia konsekuensi karena menyinggung orang asing. Para antek segera menjadi bersemangat, seolah-olah melayani Bryce adalah kehormatan terbesar mereka.
Salah satu penjaga keamanan tampak paling antusias. Ia meraih bahu Ye Feng terlebih dahulu. Menghadapi orang selemah itu, Ye Feng bahkan tak berani bergerak. Ia menggoyangkan bahunya pelan. Petugas keamanan itu langsung meleset. Ditambah dengan kelembaman kakinya, ia langsung bertabrakan dengan petugas keamanan yang sedang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, orang lain bergegas dari sisi kanannya. Ia mundur selangkah dan mengaitkan kakinya. Petugas keamanan itu terpental dan bertabrakan dengan dua petugas keamanan di depannya. Ye Feng bahkan belum sempat bergerak, dan para penjaga keamanan itu sudah berantakan. Mereka semua terbunuh dalam beberapa gerakan. Semua orang tercengang. Kamu lihat bagaimana dia menyerang. Ngomong-ngomong, aku tidak melihatnya dengan jelas. Kenapa aku merasa seperti dia sedang melakukan sihir? Aku tidak melihat bagaimana dia melakukannya, tapi para penjaga keamanan sudah terbang keluar. Ini bukan sihir, ini seni iblis. Bahkan lebih dibesar-besarkan daripada Master Qigong di berita. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan curiga bahwa para penjaga keamanan itu berbohong. Aku bahkan tidak berani mempercayai mataku. Semua orang tercengang oleh pemandangan ajaib ini. Mereka memandang Ye Feng seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sedangkan sang manajer, Bryce, dan wanita bodoh itu, mereka bahkan lebih ketakutan. Orang macam apa yang telah mereka sakiti? Ye Feng berjalan melewati penjaga keamanan dan perlahan berjalan menuju manajer. Manajer itu langsung mundur ketakutan. Kamu, jangan mendekat, aku mau panggil polisi. Ye Feng merasa lucu. Sepertinya kau yang memerintahkan penjaga keamanan untuk menyerang, kan? Aku bahkan belum menelepon polisi, dan kau yang pertama kali mengeluh. Manajer itu langsung memasang wajah muram. Saya tidak punya pilihan. Kalian berdua leluhur saya. Saya tidak mampu menyinggung kalian berdua. Tatapan Ye Feng berubah tajam. Tapi kau sudah menyinggungku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Manajer itu menggertakkan gigi dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Kemudian, ia terus menamparkan wajahnya dari kedua sisi sambil berkata, aku pantas mati 10.000 kali. Aku punya mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku bermata anjing dan memandang rendah orang lain. Spesialis lift wanita melihat pemandangan ini dengan linglung. Manajer ini biasanya sombong di depan mereka. Dia tidak menyangka akhirnya akan bertemu seseorang yang tangguh hari ini. Ye Feng telah membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Meski dia tidak tega melakukannya, dia merasa sangat senang di hatinya. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah Bryce. Bryce melihatnya menoleh dan langsung mundur ketakutan. Apa maumu? Aku eksekutif Sotheby's di Tiongkok. Kalau kau berani menyentuhku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng sudah menamparnya. Kali ini, ia menggunakan sedikit lebih kuat dan memukul Bryce hingga ia melihat bintang-bintang. Dua giginya bahkan copot dari mulutnya, dan separuh wajahnya langsung bengkak. Sang manajer sudah menghentikan apa yang tengah dilakukannya, tetapi ketika ia melihat kejadian ini, ia langsung menggigil dan terus menamparkan wajahnya. Sial! Dasar brengsek, mati kau! Bryce menatap Ye Feng dengan tatapan berbisa, dan dengan mulut penuh darah, dia tampak sangat menakutkan. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa, dia menamparkan lagi. Setiap kali ia mengumpat, Ye Feng akan menamparnya. Hanya dalam beberapa pukulan, Bryce sudah terluka parah. Baru pada saat itulah ia akhirnya menyadari kenyataan. Anak ini berbeda dari orang-orang Tionghoa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ia pria tangguh yang tidak banyak bicara kasar. Meski hatinya masih diliputi kebencian, dia tidak berani mengumpat lagi. Semua orang yang hadir tercengang menyaksikan adegan ini. Mereka tak lagi bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan orang ini. Dia bahkan lebih seperti seorang bandit daripada seorang bandit. Tapi, melihatnya saja rasanya menyenangkan sekali. Kenapa begitu? Bab 849 lihat saja bagaimana saya membantu Anda kembali. Meskipun Bryce tidak berani mengutuk lagi, dia menatap Ye Feng dengan sepasang mata berbisa. Seolah-olah dia ingin mengingat wajah ini dan menunggu balas dendam di masa depan. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Kau ingin balas dendam, kan? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu mau cari seseorang, atau mau pinjam kekuatan, silakan. Aku tunggu di sini. Bryce menyadari bahwa dia sedang memandang rendah dirinya dan langsung tertawa marah. Kau sendiri yang bilang. Aku perlu menelepon. Ye Feng mengangkat tangannya. Silakan. Bryce tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke samping untuk menelepon. Spesialis lift wanita itu segera menghampiri Ye Feng. Pak, terima kasih atas bantuannya. Tapi Bryce ini sepertinya punya latar belakang yang kuat. Sebaiknya Anda segera pergi.
Kalau tidak, Anda akan menimbulkan banyak masalah. Ye Feng tersenyum meremehkan. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku suka membuat masalah. Semakin besar masalahnya, semakin aku menyukainya. Gadis itu cemas. Ye Feng telah menyinggung Bryce demi membantunya. Dia tidak ingin melihat Bryce mendapat masalah karena hal ini. Namun, lelaki itu tampak acuh tak acuh, sehingga membuatnya cemas. Dan orang-orang yang menonton acara itu memiliki kesan yang baik tentang Ye Feng. Mereka semua mulai membujuknya. Anak muda, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik hari ini. Kamu telah membuat kami bangga. Kurasa kamu harus berhenti selagi masih unggul. Ya, kurasa dia memanggil seseorang. Cepat pergi, atau akan ada masalah lagi. Orang asing ini menderita kerugian besar hari ini. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saya khawatir masalah ini akan meledak. Orang bijak tahu kapan harus kalah. Ye Feng tahu mereka punya niat baik, tapi ia tetap tersenyum acuh tak acuh. Tiongkok sekarang sudah berbeda. Bagaimana mungkin kita membiarkan hantu berambut kuning begitu sombong? Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia masih terlalu muda. Siapakah pemuda yang tidak nasionalis saat masih muda? Namun, seiring bertambahnya usia, keberanian itu telah lama memudar. Yang tersisa hanyalah berjuang dan melindungi diri. Mungkin karena alasan inilah mereka tidak ingin ia terlalu dini terpukul oleh kenyataan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan hasrat haus darahnya lebih lama. Itu juga merupakan sedikit asupan spiritual bagi mereka. Namun, telinga orang ini terlalu keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan nasihat siapapun, jadi mereka tidak punya pilihan. Saat itu, Bryce menelepon balik, menatap Ye Feng dengan penuh kebencian. Bajingan, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini, tunggu saja. Kamu mulai ngomong sampah lagi. Ye Feng mengangkat tangannya lagi. Bryce langsung mundur ketakutan. Ia jelas telah berubah menjadi burung yang ketakutan. Ye Feng tersenyum. Ia tidak menurunkan tangannya, ia menggaruk kepalanya. Jangan khawatir, sebelum orang yang kau panggil datang, aku tidak akan bertindak. Bryce menghela napas lega, tetapi di saat yang sama, dia makin membencinya. Tindakan kecil Ye Feng tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar baginya. Dia adalah warga negara bangsawan Kekaisaran Ying Agung, tetapi sekarang dia dipermalukan oleh seekor babi Cina yang rendahan. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Jika dia tidak membalas dendam, dia bukan manusia. Smith baru saja selesai makan bersama Chen Qiusan dan sekelompok eksekutif dari cabang Yangcheng. Di jamuan makan, para eksekutif ini terkejut mendapati Smith tiba-tiba berubah sikap dominannya dan mulai menunjukkan niat baik kepada Chen Qiusan. Ia bahkan menunjukkan sikap menjilat yang samar. Hal ini membuat mereka bingung. Mereka ingat bahwa tadi pagi, Smith masih sangat tidak puas dengan Chen Qiusan. Mengapa sikapnya tiba-tiba berubah setelah setengah hari? Namun, mereka telah mendengar bahwa Chen Qiusan telah keluar hari ini dan benar-benar membawa kembali 499 batangan emas. Mungkin ini alasan perubahan sikap Smith yang tiba-tiba. Setelah makan, Smith menawarkan diri untuk mengantar Chen Qiusan kembali. Namun, pada saat itu, ia tiba-tiba menerima telepon dari asistennya, Bryce, yang mengatakan bahwa ia telah dipukuli oleh seorang pria Tionghoa di hotel. Meskipun Bryce hanya asistennya secara nama, dia adalah keponakan wakil presiden Sotheby's China, jadi dia harus berhati-hati. Dia segera meminta maaf kepada Chen Qiusan dan bergegas kembali ke hotel. Sepanjang jalan, dia telah memikirkan bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih sempurna. Dia tidak hanya harus membantu Bryce kembali, tetapi dia juga harus menyampaikan kata-kata baik tentangnya di hadapan wakil presiden. Adapun lelaki Tionghoa itu, dia sama sekali tidak memedulikannya. Kebetulan saja dia sedikit menderita di tempat Ye Feng hari ini, dan dia akan menjadikan orang Tionghoa buta ini sebagai samsak tinju. Sambil merenung, dia tiba di tempat kejadian perkara. Saat itu, sudah banyak orang berkumpul di koridor. Mereka semua bergegas untuk menonton pertunjukan. Hal ini membuat suasana hati Smith semakin buruk. Jika dia tidak membiarkan orang Tiongkok itu membayar harga mahal hari ini, itu akan menjadi aib bagi Kekaisaran Ying Agung. Ketika dia menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan dan masuk, dia melihat Bryce, yang telah dipukuli seperti kepala babi. Bryce, kok kamu bisa dipukuli kayak gini, ini parah banget. Bryce hampir menangis ketika melihatnya. Tuan Smith, kalau saja Anda tidak datang, saya mungkin sudah pergi menemui Tuhan. Smith buru-buru menepuk bahunya. Jangan khawatir, Bryce. Serahkan saja padaku. Tunggu saja bagaimana aku akan membantumu membalasnya. Bryce sangat mempercayai kemampuan Smith.
Karena alasan inilah pamannya mengatur agar Bryce menjadi asisten Smith. Ia ingin Bryce belajar lebih banyak dari Smith. Smith merapikan jasnya dan berbalik dengan ekspresi serius. Siapa yang memukul Bryce? Silakan maju. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda perlahan berjalan keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Smith, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini. Saat Smith melihat Ye Feng, dia berkeringat dingin. Mungkinkah dialah yang memukul Bryce? Guru, apakah Anda bercanda? Dalam sekejap mata, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia langsung mengambil keputusan akhir. Tiba-tiba, ia membuat putaran yang indah dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, membentuk parabola yang sempurna. Ayah! Tamparan keras mendarat di wajah Bryce. Orang bodoh, tahukah kau berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan? Bryce benar-benar tercengang. Tidak apa-apa jika Ye Feng memukulinya, tetapi mengapa kawan dekatnya Smith juga memukulinya? Bukan cuma Bryce. Bahkan perempuan bodoh yang mengikuti Bryce ke sini, manajer hotel, petugas lift wanita, dan semua orang yang melihat pun tercengang. Ketika mereka mendengar bahwa Bryce telah memanggil seseorang untuk menangani masalah ini, ada yang menantikannya, ada yang khawatir, dan ada pula yang gelisah. Namun, saat ini, semuanya berubah menjadi keraguan. Bukankah orang asing bernama Smith ini datang untuk membalaskan dendam Bryce? Kenapa mereka tiba-tiba saling membunuh? Bab 850 Tuan Ye tidak akan pernah membuat kesalahan. Faktanya, Smith juga gugup saat menamparnya. Bryce adalah keponakan wakil presiden. Jika dia menamparnya, dia pasti akan menyinggung perasaan wakil presiden. Akan tetapi, pada akhirnya dia tetap memilih melakukannya. Dia telah mendengar bahwa wakil presiden akan dipindahkan kembali ke markas besar Ying Agung, jadi posisi wakil presiden akan dikosongkan. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia awalnya tidak mempunyai peluang untuk bertarung memperebutkan posisi ini. Tetapi jika mereka memiliki dukungan kuat seperti Ye Feng, mungkin para petinggi akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ini sebenarnya pertaruhan besar. Jika menang, ia akan dipromosikan menjadi wakil presiden dan masa depannya tak terbatas. Jika kalah, ia mungkin harus duduk di bangku cadangan selamanya. Bryce, kurasa kau harus berlutut dan mengakui dosamu kepada Tuan Ye. Kuharap dia bisa memaafkan kejahatanmu. Bryce menatapnya tak percaya. Apa katamu? Kau ingin aku berlutut di hadapannya? Smith, kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau percaya aku akan memberitahu pamanku tentang ini? Smith tidak menunggunya menyelesaikan kalimatnya dan menamparnya lagi. Sekalipun pamanmu tahu tentang ini, kurasa dia akan setuju dengan tindakanku. Berlututlah. Sambil berbicara, dia dengan kuat menekan Bryce ke tanah. Kemudian, ia menatap Ye Feng dengan saksama. Tuan Ye, saya minta maaf atas nama Bryce, tolong tatap saya. Demi Tuan Chen, mohon maafkan dia kali ini. Ye Feng menatapnya dengan ekspresi aneh. Tidakkah kau akan menanyakan alasannya dulu? Bagaimana kalau itu salahku? Smith segera melambaikan tangannya. Tuan Ye tidak akan pernah membuat kesalahan. Pasti ini salah si brengsek ini dulu. Tuan Ye hanya memberinya pelajaran untukku. Ye Feng melirik Bryce yang berlutut di tanah. Tapi dia bahkan mengancamku tadi, mengatakan akan membuatku membayar harganya. Apa kau tidak berencana untuk bertindak? Smith menggelengkan kepalanya ketakutan. Tuan Ye, jangan bercanda. Beraninya aku menyerangmu. Sambil berbicara, ia buru-buru menendang Bryce. Minta maaf pada Tuan Ye. Apa kau benar-benar ingin mati di Yangcheng? Bryce juga orang yang cerdas. Ketika melihat Smith begitu takut pada Ye Feng, ia tahu bahwa Smith mungkin telah menyinggung seorang tokoh penting di daerahnya. Ia pun buru-buru memohon pada Ye Feng. Tuan Ye, saya sungguh-sungguh minta maaf. Mohon maaf atas kebodohan saya. Melihat kejadian itu, semua yang hadir tercengang. Orang asing ini masih arogan dan mendominasi beberapa saat yang lalu. Mereka tidak menyangka dia akan mengaku kalah secepat itu. Terlebih lagi, dia bahkan berlutut dengan cara yang paling rendah hati. Ini di luar dugaan semua orang. Mereka sudah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Sementara semua orang terkejut, mereka menatap Ye Feng. Siapakah pemuda ini? Mengapa kedua orang asing ini begitu ketakutan? Mungkinkah dia murid dari keluarga besar Yang Cheng? Atau mungkinkah dia putra seorang petinggi? Dia begitu muda, begitu tampan, dan begitu berkuasa. Mampu memaksa orang asing berlutut dan memohon belas kasihan adalah contoh sempurna bagi seorang pria. Banyak wanita yang hadir memiliki tatapan aneh di mata mereka.
Bryce mengucapkan kata-kata yang memalukan itu di depan banyak orang, dan dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, ia tidak berani menunjukkannya sekarang. Ia hanya bisa menahan kebenciannya untuk sementara dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Saat dia menundukkan kepalanya, Ye Feng tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dia dapat dengan mudah merasakan niat membunuh dari tubuhnya. Jelas saja orang ini tidak yakin dan ingin membalas dendam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengeluarkan jarum perak dan melangkah maju dengan cepat. Tuan Bryce, tolong berdiri. Karena Anda orangnya Tuan Smith, saya akan memberi Tuan Smith sedikit muka dan melupakan dendam sebelumnya. Saat membantu Bryce berdiri, dia menusukkan jarum perak ke titik akupuntur tersembunyi di perut bagian bawah dan segera menariknya keluar. Alasan pria kuat terutama karena mereka mengandalkan ki ginjal yang cukup. Jika mereka tidak memiliki cukup ki ginjal, mereka akan lemah dan bahkan kekurangan yang. Dan yang baru saja ditusuk Ye Feng adalah tempat berkumpulnya ki ginjal. Rasanya seperti menusuk balon, dan udara di dalamnya akan terus bocor keluar. Cara mengakhiri garis keturunannya ini terlalu kejam, tetapi Ye Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Kalau bukan karena ingin membunuhnya, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu. Bryce tampaknya tidak menyadari apapun. Ia masih memikirkan balas dendam. Tiba-tiba, mereka berjabat tangan dan berdamai. Setidaknya di permukaan, hal ini membuat manajer hotel sedikit tercengang. Dia telah diperintahkan oleh atasannya untuk membela Bryce. Namun kini, Bryce menjadi orang pertama yang berlutut dan mengakui kekalahan, membuatnya tampak seperti manusia. Dia ingin menyelinap pergi saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Saat itu, Ye Feng tiba-tiba berkata, sebenarnya, itu hanya kesalahpahaman kecil antara Tuan Bryce dan saya. Kalau mau menyalahkan siapapun, salahkan saja manajer hotel karena membawa beberapa petugas keamanan untuk membuat masalah. Hal itu membuat masalah semakin besar. Kata-katanya ditujukan kepada Smith, tetapi sang manajer ketakutan setengah mati. Ia buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Tuan Ye, Tuan Smith, Tuan Bryce, saya hanya seorang pesuruh. Tolong biarkan saya hidup. Meskipun Smith tidak berani berbuat apa-apa kepada Ye Feng, ia tidak peduli dengan seorang manajer hotel biasa. Ia langsung berkata kepada Ye Feng, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya kenal pemilik hotelnya. Nanti saya suruh dia pergi. Ye Feng mengangguk puas. Saya pikir saran Tuan Smith sangat bagus. Anda juga sedang memikirkan hotel mereka. Jika kita tidak mengusir orang seperti ini, itu hanya akan merusak citra hotel mereka. Hanya dengan beberapa kata saja, nasib sang manajer telah diputuskan. Kadangkala, nasib tokoh-tokoh kecil dapat berubah drastis hanya karena perkataan orang-orang besar ini. Manajer itu benar-benar ketakutan. Ia tergeletak di tanah, tak bisa berkata-kata. Penonton langsung bersorak-sorai. Orang asing yang sombong dan lalim sungguh menjijikkan, tetapi antek-antek yang menindas orang lain bahkan lebih menjijikkan lagi. Leki, dia pantas mendapatkannya, Pui. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.